Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif, pembelajaran kedua. Kalian masih ingat, pada pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang penggunaan energi alternatif. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Bacalah teks berikut, kemudian ayo berdiskusi. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir, seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih saja menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun, ibu mengendarai motor. Lani menyadari ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, anak-anak, itu tadi teks Ayo Hemat Energi. Indonesia kaya sumber energi. Kita memiliki hak untuk menggunakan sumber energi tersebut. Namun, sebagai warga negara Indonesia, kita wajib menghemat energi. Berdasarkan teks Ayo Hemat Energi, analisis pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Kita perlu menghemat energi supaya energi di sekitar kita tidak mudah habis. Pertanyaan yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghemat energi yaitu mematikan televisi saat tidak ditonton, mematikan keran air saat tidak dipakai,
menghemat bahan bakar kendaraan bermotor dengan menggunakan sepeda atau jalan kaki saat bepergian dekat. Pertanyaan yang ketiga, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Tindakan yang belum menghemat energi yaitu membiarkan televisi menyala saat tidak ditonton, kemudian menyalakan lampu di siang hari, tidak mematikan keran air saat tidak dipakai. Pertanyaan yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Hal baik yang dapat dipelajari yaitu kita harus menghemat energi dan sadar jika energi harus digunakan secara bijak. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, itu adalah kewajiban kita. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita sudah selesai. Itu tadi mengenai hak dan kewajiban warga masyarakat untuk berhemat energi. Sampai jumpa lagi, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.